Halo semua, kembali lagi di channel ini. Hari ini kita akan membahas ketegangan diplomatik yang memanas antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Yang mengejutkan, bukan hanya pemerintah Australia yang tersinggung, tetapi juga para pemimpin Yahudi di Australia ikut mengecam langkah Netanyahu yang dinilai provokatif. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita kupas. Ketegangan bermula setelah pemerintah Australia membatalkan visa politisi sayap kanan Israel, Simcha Rothman, karena komentarnya yang menyebut anak-anak Gaza sebagai musuh Israel. Keputusan ini langsung memicu reaksi keras dari Netanyahu. Dalam unggahan media sosialnya, ia menyebut Anthony Albanese sebagai politisi lemah yang mengabaikan Israel dan komunitas Yahudi di Australia. Pernyataan itu sontak menimbulkan kemarahan, bahkan di dalam komunitas Yahudi Australia sendiri. Albanese menanggapi dengan sikap tenang. Ia menolak terlibat dalam debat terbuka dengan Netanyahu, dan menegaskan selalu berusaha menjaga komunikasi diplomatis. Albanese bahkan mengatakan 2 minggu sebelumnya ia sudah menelepon Netanyahu untuk menjelaskan rencana Australia mengakui negara Palestina. Menurutnya, perbedaan pendapat tidak perlu diubah menjadi serangan pribadi. Yang mengejutkan, para pemimpin Yahudi Australia justru mengecam Netanyahu. Dalam surat terbuka, Daniel Agion, Presiden Dewan Eksekutif Yahudi Australia, menyebut komentar Netanyahu provokatif dan menghasut, serta bisa memperburuk sentimen antisemit di Australia. Menurut mereka, alih-alih memperkuat posisi Israel, komentar kasar Netanyahu justru melemahkan komunitas Yahudi Australia dan membuka ruang bagi kelompok antisemit untuk menyerang. Agion menilai baik Netanyahu maupun Albanese sama-sama harus lebih terukur dalam berkomentar demi menjaga hubungan bilateral. Tidak hanya Agion, Presiden Federasi Zionis Australia, Jeremy Leibler, juga menyebut komentar Netanyahu sama sekali tidak produktif. Ia bahkan memuji Albanese karena bersikap sebagai negarawan dengan menolak membalas hinaan. Dari Israel sendiri, pemimpin oposisi Yair Lapid menuduh Netanyahu justru memberi hadiah politik bagi Albanese. Menurut Lapid, konfrontasi dengan Netanyahu bisa memperkuat posisi seorang pemimpin di negara demokrasi karena Netanyahu dianggap sebagai salah satu tokoh paling beracun di dunia barat. Menteri Dalam Negeri Tony Burke menegaskan alasan pembatalan visa Rothman jelas. Komentar yang mendeskripsikan anak-anak Palestina sebagai musuh adalah bentuk ujaran kebencian yang tidak bisa diterima. Burke bahkan menyindir Netanyahu dengan mengatakan, kekuatan tidak diukur dari berapa banyak orang yang bisa Anda bunuh atau berapa banyak anak yang bisa Anda biarkan kelaparan. Ia menilai justru Albanese sudah menunjukkan kekuatan dengan tetap membuka jalur komunikasi, meski Australia memilih mengakui Palestina. Ketegangan ini jelas memperburuk hubungan Israel-Australia. Bahkan sempat muncul laporan bahwa Israel membatalkan visa bagi diplomat Australia di tepi barat sebagai balasan. Namun yang paling krusial adalah, Netanyahu dianggap campur tangan dalam politik domestik Australia. Komunitas Yahudi Australia merasa disudutkan akibat komentar provokatif tersebut. Sementara Australia sendiri kini semakin mantap pada kebijakan luar negerinya, termasuk mendukung pengakuan negara Palestina di PBB. Jadi teman-teman, konflik kata-kata antara Netanyahu dan Albanese kini telah meluas, hingga membuat komunitas Yahudi Australia ikut mengecam Netanyahu. Hubungan kedua negara jelas sedang tegang. Namun, sebagian pihak menilai ini bisa jadi momentum untuk menegaskan kembali prinsip diplomasi yang saling menghormati. Bagaimana menurut kalian? Apakah Netanyahu terlalu jauh dengan menyerang Albanese secara pribadi? Atau ini bagian dari strategi politik Israel untuk menghadapi tekanan internasional? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan analisis terbaru soal politik global dan hubungan internasional.